sifat dan fungsi itu selalu selalu untuk beradaptasi supaya eksistensinya bisa selalu terjaga. Kira-kira sifat seperti apa saja ya, dan fungsi seperti apa saja. Seperti salah satunya adalah fungsi dalam konteks upacara adat. Lalu kemudian acara keagamaan, kemudian sarana eksistensi diri, ya, kemudian sarana kelangenan, ya bukan kelenangan, tapi kelangenan, lalu kemudian sarana pendidikan, ajang kompetisi, banyak sekali ya kompetisi menggunakan media gamelan, kayak lomba, festival, dan lain sebagainya. Lalu kemudian sarana hiburan, tentu ini bagian yang paling dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Bagaimana kira-kira gambaran-gambaran dari fungsi dan sifat-sifat dari 7 tadi? Nah, coba Bapak, Ibu semuanya, dan Mas-Mas yang ikut hadir di dalam webinar ini, kalau bisa menggunakan headset, sehingga nanti akan bisa mendengarkan video dan audionya dengan baik. Supaya nanti bisa dipahami di mana letak makna yang konteksnya dengan fungsi, ya, fungsi gamelan. Salah satu contoh yang kaitannya dengan fungsi untuk upacara adat bisa di Jawa, masyarakat Jawa ada yang namanya adat siraman. Ini biasanya di Jawa itu pra acara resepsi pernikahan biasanya. Kira-kira situasinya seperti apa? Usman jenging sendang pasiraman, sang juru sumbaga ngeningake poncong driya papat binerat sajuga sinidikara. Matek mantram suci niat ingsun hangedusi badan kayun, muga panggih toya robani dus kali dus mani, badan didusi padha badan, sukma didusi padha sukma. Iya, dalam konteks ini tentu gamelan disifati secara hati-hati karena ini kaitannya dengan makna filosofi. Maka di sini ada sajian gending yang selalu ini berkenaan dengan bagian dari adegan itu. Ya, di siraman itu banyak gending yang dipilih oleh terutama oleh pengrawit, ya, dan mereka sudah sepakat bahwa gending-gending tertentu yang berkenaan dengan upacara adat siraman. Yang barusan terdengar ini tadi adalah salah satu gending dalam bentuk ladrang, disebut ladrang ya, ladrang Santimulyo. Ini adalah yang kaitannya dengan adat siraman ya. Lalu kemudian yang berikutnya, bagaimana kaitannya dengan adat pahargyan? Jadi ini adalah masuk ke pernikahannya. Kira-kira apa yang menjadi ciri seperti mewah nirmo ingkang sinandang temanten kakung ingkang kantun amung wataking satriya tuwin raja wataking satriya datan nyingkun mring tanggal jawab raja ngayomi marang sedaya kawulanipun. Sasampunipun para miji ingkang kakung anulung jumenengaken dhumateng garwa kinasih. Ya, saya akan potong sekilas-kilas saja supaya bagaimana bisa punya gambaran betapa kayaknya peran gamelan juga konteksnya dalam kaitannya dengan kehidupan sosial. Dalam kegiatan upacara adat, pergelaran gamelan yang diselenggarakan oleh masyarakat tertentu masih diyakini memiliki nilai-nilai yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Jadi seperti kodok ngorek dan tadi juga ladrang Santimulyo ini, kenapa ini masih eksis? Ya karena masih dianggap atau masih diyakini relevan dengan kebutuhan masyarakat pendukungnya. Lalu kemudian berikut beberapa contoh ya upacara adat masyarakat Jawa yang berdampingan dengan eksistensi gamelan upacara. Umpamanya ada upacara siraman tadi, upacara perkawinan, bersih desa, sedekah bumi, sedekah laut,
sunatan, kaul, upacara tedak, sinten, dan masih banyak jenis upacara-upacara yang lainnya. Tentu di masing-masing daerah juga punya adat dan tradisi yang berbeda-beda. Dan biasanya dalam tradisi itu sangat erat kaitannya dengan keberadaan gamelan, yang lazimnya di gamelan difungsikan selalu sebagai pendukung. Lalu kemudian eksistensi gamelan masih tetap terjaga dan terawat hingga sekarang. Karena apa? Karena fungsi dan masih dianggap relevansinya dengan kehidupan masyarakat, pemiliknya. Kemudian bagaimana gamelan untuk media upacara keagamaan, ya. Namanya satu contoh dalam agama Islam ada beberapa karya yang nuansanya nuansa religi keislaman. Salah satu karya yang akan saya coba tampilkan di sini adalah hasil gubahan atau karya inovasi yang disusun oleh Bapak Waluyo Eskar. Beliau dosen dari jurusan Karawitan yang kebetulan saat ini beliau sebagai ketua jurusan. Nah, beliau mencoba untuk mengemas antara vokal yang bernuansa Islam lalu kemudian digabungkan dengan salah satu gending dari gending pakurmatan Sekaten. Kira-kira begitu. Ya, sekilas dari teks dan cakepan dan juga lagunya itu sudah sangat kuat ya. Dirasakan bahwa kaitan antara teks yang bermakna keislaman dan itu ada syahadat, kemudian mencoba juga dilakukan dengan alur atau lagu atau melodi atau cengkok-cengkok Jawa. Begitu indahnya ketika terjadi akulturasi antara dua budaya. Kemudian bagaimana dengan agama lain, sepertinya umat Kristen. Nah, ada juga gamelan yang digunakan sebagai media untuk berdoa. Salah satu contohnya ini. Iya, kelihatan sekali perbedaannya, tetapi semuanya ada irama, ada tempo, ada laras, dan kental dengan gamelan. Dan ini yang terakhir tadi juga masih sama menggunakan sistem nada atau laras pelok. Jadi gamelan yang hadir dalam kegiatan agama tentu akan disikapi berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain. Hal pembeda yang substansial dalam kegiatan agama adalah pada penekanan esensi estetika yang lebih dititik beratkan pada pesan-pesan religiusitas melalui syair dan lagu. Jadi ada pesan ya melalui teks ya, yang disampaikan melalui tempo, laras, dan juga melodi, dan juga ritme. Dengan demikian, maka peran pengrawit harus memperlakukan gamelan secara hati-hati agar pesan-pesan moral yang disampaikan melalui vokal tidak dikalahkan oleh sajian instrumen gamelan. Jadi ini ada pensikapan dari pengrawit untuk toleransi dan saling memberikan penghargaan, menghargai terhadap kepentingan dan fungsi itu. Nah, selanjutnya bagaimana gamelan kehadirannya ketika disajikan atau dihadirkan untuk kepentingan kelangenan. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Ini contoh yang saya buat kira-kira ya 5 bulan yang lalu. Ya. Ini saya mencoba untuk menyajikan dan ini tidak ada garapan, ini tradisi. Salah satu gending Banyumasan, namanya Ilo Bondang.
Kemianinyang tekin Hadirin cilik mohon dinikmati dulu ya. ditolani biyung Dan Bu ramah Muria, beliau adalah dosen jurusan KPK. dipun gendong Dilihat ini. tebar Ya udah. Beliau sangat menguasai secara fikih Rina secara rasa. wengi dipun kudang dililing lan disawang inyong nangis tulung parikane ilokona Ya, kira-kira seperti itu bagaimana gamelan ketika digunakan sebagai media ekspresi, sebagai pengrawit yang interest terhadap karawitan gaya Banyumas. Sekarang bagaimana dengan warna yang lain? Ini kelangenan konteksnya. Jadi kelangenan itu bisa saja mereka tidak ada kencan, tiba-tiba ketemu pada satu waktu dan pada satu tempat. Ketika di situ tiba-tiba ada gamelan, maka mereka bersama-sama, ayo kita nabuh. Lalu kemudian apa yang terjadi? Karena mereka masing-masing punya memori dan punya rasa suka yang sama, sehingga bisa terjadi seperti ini. Itu satu sisi bagaimana gamelan dengan warna yang berbeda, yaitu dengan menggunakan seperangkat gamelan calung yang terbuat dari bambu ulung. Jadi gamelan itu tidak melulu dari perunggu, dari besi ataupun dari kuningan, tapi juga ada yang dari bambu. Terus bagaimana dengan warna gamelan yang lain, mungkin ini sedikit lebih ekstrim, yang ada di wilayah pesisir. Bagaimana kondisi gamelannya dan bagaimana ekspresinya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, kalau dilihat secara visual sebetulnya ada yang sedikit menyedihkan, tetapi mereka tidak peduli. Bagaimanapun gamelan sebagai media, mereka bisa bertemu, bisa bersenang-senang, dan bisa juga saling tukar rasa, maka disebut sebagai kelangenan. Nah, sekarang ada warna yang sangat sangat halus, sangat lembut dari ekspresi pengrawit di dalam menggunakan gamelan. Berikut saya ambil contoh dari rekaman Pujolong Jonggolaras yang saya ambil dari salah satu WA tadi malam teman saya.
Kira-kira begitu. Ya, inilah pembeda antar sifat-sifat dan warna-warna gamelan yang ada di sekitar kita. Maaf sedikit trouble. Ya. Oke, maaf ini sedikit trouble. Saya akan lanjutkan. Saya share lagi. Biasa teknologi seperti ini. Bentar. Bentar ya, maaf sekali. Baik, Pak. Saya akan coba restart dulu. Alhamdulillah terselamatkan. Selanjutnya dari 4 contoh tadi yang berkenaan dengan fungsi gamelan yang kaitannya dengan kelangenan, ya kelangenan itu seperti nostalgia yang diperoleh dari pengalaman bersama, mungkin bisa saja satu level, bisa berbeda. Bahwa arti kata kelangenan adalah salah satu sesuatu yang menjadi kesenangan, kegemaran, kesukaan untuk kepuasan batin. Biasanya kecenderungannya begitu.
bertolak dari makna ini, korelasinya dengan gamelan adalah satu bentuk kegiatan sekelompok masyarakat yang memiliki jenis kesenangan sama terhadap gamelan. Ya, kira-kira seperti itu. Kelompok ini lazimnya adalah individu-individu yang rata-rata berusia dewasa. Bahkan lanjut, yang masing-masing sebelumnya pernah memiliki pengalaman bermain gamelan. Kelompok kelenengan kebanyakan lebih suka dengan jenis-jenis sajian gamelan dengan bentuk kelenengan, gending-gending tradisional yang bersifat mat-matan. Nah, ini mat-matan itu, mat itu nikmat, kemudian pasti ini gending sangat apa namanya dia sangat berkaitan dengan apa namanya rasa batin. Dalam kelompok ini gamelan akan diperlakukan secara konvensional dengan benar-benar dinikmati sebagai media ekspresi dari sajian gending-gending tradisi yang bertujuan pada kepuasan batin. Pencapaian sifat nikmat dan mat-matan dari sajian gending-gending tradisi mereka ciptakan atas bekal pengalaman empiriknya masing-masing. Hingga pada capaian rasa musikal yang mat atas harmonisasi antar sajian instrumen gamelan tradisi adalah bentuk kesadaran akan kaidah-kaidah etika dan estetika yang diterapkan di dalam bermain gamelan. Maka estetika dalam bermain gamelan direfleksikan ke dalam teknik tabuhan dan penerapan pola-pola sajian garap setiap instrumen yang menjadi dasar terbentuknya sajian gending menjadi nikmat. Oke, selanjutnya dari ini masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu gamelan sebagai sarana eksistensi diri. Kira-kira seperti apa warna dan suasananya. Ini adalah salah satu video yang saya ambil kemarin di bulan November, ya, ketika ada kegiatan pengabdian di desa Parangjoro, Sukoharjo. Ini latihan ibu-ibu. Ya, ini gamelan yang ada di dalam kehidupan masyarakat di desa apa adanya. Tapi mereka sangat menikmati sebagai bentuk apa ya, ekspresi, dan mereka datang hanya untuk eksistensi diri tanpa ada maksud-maksud khusus, ya. Nah, kemudian bagaimana yang terjadi dengan ibu-ibu yang ada di wilayah kota ini di Solo, ya. Ini salah satu pergelaran namanya Panem Bromo, tetapi lagu atau gending yang diambil sebagai materi adalah gending-gending daerah. Yang ini kebetulan saya ambil dari Banyumas. Tapi orang Solo menikmati karena memang ini apa ya, mereka bertemu dengan gending itu sudah bahagia sekali.
Makna kata eksistensi adalah hal berada. Arti lainnya dari eksistensi adalah keberadaan. Hubungan dengan keberadaan gamelan di tengah-tengah masyarakat dewasa ini tampaknya menjadi satu pilihan bagi sekelompok masyarakat tertentu untuk sarana eksistensi diri, untuk menunjukkan bahwa saya ada, ya, saya eksis. Kemudian gamelan menjadi media kelompok mereka untuk menunjukkan keberadaannya sekalipun terkadang kurang relevan dengan substansinya. Pada kelompok ini, gamelan tidak lagi disifati secara esensial tentang keseimbangan antara etika dan estetika. Ini sebetulnya kecenderungannya begitu. Ya, mereka yang penting kadang-kadang di dalam main gamelan mereka tidak peduli ini gending apa, kemudian ini aturannya benar atau salah. Mereka tidak terlalu peduli, kecenderungannya begitu. Yang penting mereka main, mengikuti pelatih. Begitu. Nah, kemudian hal ini dapat terjadi karena kehadiran individu-individu ke dalam satu kelompok tersebut hanya bertujuan untuk memperlihatkan eksistensi semata sebagai pribadi yang ada di dalam kelompok kegiatan yang dalam hal ini diwadahi melalui kegiatan bermain gamelan. Sudah barang tentu hal ini akan terlihat dalam setiap sikap perilakunya yang bisa jadi tidak peduli dengan tujuan secara estetika yang hendak dicapainya. Lanjut yang keempat, gamelan sebagai sarana edukasi di dunia pendidikan. Bagaimana kira-kira warna gamelan ketika masuk di dalam dunia pendidikan? Ini salah satunya saya ambil dari materi pembelajaran di kampus, ya, isi Surakarta jurusan Karawitan semester awal. Mereka baru 3 kali ketemu gamelan karena setelah daring. Tenang nadanya siapa dulu? Tenang. Nomor urut ini. Yaitu kira-kira pemula mereka memainkan gamelan yang sebelumnya mereka mungkin tidak tahu bagaimana norma-norma di dalam menyajikan gamelan, terutama untuk menyajikan gending pada gaya tertentu, yang dalam hal ini lancaran Manyar Sewu, gending gaya Surakarta. Nah, coba kita lihat dari warna lain, ya. Di sana ada satu kegiatan tentang pelatihan gamelan, yang ini pelakunya adalah guru-guru seni di Kabupaten Banjarnegara, wilayah Banyumas sebelah timur. Bagaimana guru-guru untuk mengenal gamelan? Ya, salah satunya kira-kira dengan cara seperti ini.
kira-kira guru-guru bermain gamelan tentu mereka punya tujuan, pengen ngerti bagaimana aturan, bagaimana menghubungkan vokal dengan tabuhan gamelan, bagaimana keseimbangan. Mereka dalam workshop selalu yang ditanyakan persoalan itu, dan yang dilatih juga sekitar itu. Itu kira-kira. Kemudian pada ruang lain, saya tahun 2007 pernah mencoba, ingin tahu juga bagaimana ketika gamelan itu berada di ruangan yang tidak lazim. Salah satunya dulu tahun 2007 saya mencoba untuk ikut bergabung dalam pelatihan gamelan di lapas. Lapas itu tempat untuk rehabilitasi. Yang ini kebetulan lapas di Sidoarjo, anak-anak usia 9 sampai 17 tahun. Nah, ini tidak ada videonya karena zaman itu HP-nya belum canggih. Ini ada gambarnya saja bagaimana mereka wajahnya dengan sedikit agak sangar melihat saya. Nah, ini kami dengan gamelan lama-lama itu bisa lentur. Ya, bisa lentur, kemudian mereka berubah pelan-pelan. Dengan melalui gamelan, mereka pelan-pelan mengerti irama, mengerti tempo, mengerti laras, dan mengerti kesalahan. Keberadaan gamelan di dunia pendidikan tentu sangat berbeda dengan yang berada di ruang-ruang eksistensi lain. Di samping gamelan difungsikan sebagai media estetik, di dunia pendidikan juga ditekankan agar siswa memahami relevansi antara tatanan dalam kehidupan sosial dengan segenap tatanan konvensional yang berkaitan dengan tradisi gamelan di masing-masing daerah. Kenapa di masing-masing daerah? Karena di dalam tatanan tradisi secara konvensional antara gamelan yang berada di wilayah Surakarta, Yogyakarta, mungkin Banyumas, mungkin juga daerah-daerah yang lain, punya takaran sendiri tentang estetika dan etikanya. Ya. Juga tentang mungkin harmonisasinya dan juga mungkin aturan-aturan penyajian tabuhan dan sebagainya. Gamelan dalam konteks pendidikan tujuannya memberikan nilai pada kualitas pembelajaran melalui seni musik untuk merangsang aktivitas berpikir positif, cerdas, kritis, yang dinamis dan produktif. Kira-kira seperti itu. Melalui gamelan atau karawitan mampu mendidik rasa keindahan seseorang, serta menumbuh kembangkan kesadaran nilai sosial, moral, dan spiritual. Setidaknya ada 4 kompetensi kemampuan dalam pembelajaran gamelan siswa sekolah, yakni memperhatikan. Ya, jadi yang dirubah apa dalam konteks pembelajaran melalui gamelan? Siswa mampu memperhatikan, menirukan, kemudian menentukan, lalu menyajikan. Nanti kalau sudah tingkatan yang tertinggi, dia akan bisa menciptakan atau nemoke dalam bahasa Jawa. Menentukan, menciptakan. Dengan belajar menabuh gamelan, harapannya dapat menumbuhkan kepekaan melalui sikap toleran, rasa kesetiakawanan, kepedulian, tegur sapa, serta tingkah lakunya akan lebih terkontrol. Kira-kira seperti itu dengan gamelan di dalam dunia pendidikan. Nah, lalu kemudian bagaimana dari sisi lain tentang keberadaan gamelan dan juga sifat-sifatnya. Coba lihat bagaimana ketika gamelan difungsikan sebagai sarana hiburan. Ini salah satu contoh yang ada di Banyumas. Ini leger.
populer yang ini disajikan oleh kelompok Pring Sedapur, yaitu komunitas teman-teman Banyumas yang ada di Solo. Mereka bergabung untuk berbagi pengalaman untuk membuat satu bentuk sajian yang diharapkan bisa menghibur, tapi juga ada tujuan-tujuan terutama penggalian untuk membuat bentuk-bentuk inovasi tradisi. Bagaimana dari sisi lain, ini adalah satu contoh dari gamelan sebagai media hiburan. Siapapun melihat ini pasti terhibur. Oke, selanjutnya sesuai dengan makna harafiah kata hiburan yang berarti sesuatu hal yang merubah perasaan sedih menjadi senang. Ini sebetulnya ini definisi saya sendiri. Maka jika dikaitkan dengan peran gamelan dalam kehidupan masyarakat memiliki perspektif yang kompleks. Jadi ini bagaimana masyarakat itu bisa melihat dari sekian sifat gamelan, mana yang menghibur itu tergantung pada individu. Maksudnya begitu. Ada yang merasa terhibur jika mendengar gamelan dengan alunan lagu-lagu kekinian. Ada yang terhibur jika mendengar gamelan dengan totalitas sajian gending-gending klasik dan atau tradisi tertentu. Dan ada pula yang merasa terhibur jika mendengarkan gamelan dengan sajian bentuk musik garapan baru yang ramai. Nah, terhibur itu tergantung dari selera masing-masing personal. Akan tetapi justru ada yang sebaliknya dari semua itu. Sekalipun beragam makna dari pengertian hiburan, namun dalam realitanya keberadaan gamelan sebagai sarana hiburan terdapat kecenderungan yang mengarah pada bentuk sajian musikalitas yang sederhana, ringan, dan bersifat statis. Ada kecenderungan, tapi tidak selalu begitu. Dalam konteks ini, maka gamelan tidak ada lagi perlakuan secara rumit, kompleks, dan totalitas dari seluruh sifat-sifat instrumennya yang ada pada seperangkat gamelan ageng. Jika benar begitu, lalu pertanyaannya apakah salah jika gamelan diperlakukan demikian? Tentu jawaban yang bijak adalah relatif, tergantung dari perspektif mana ia melihat. Ya. Berikutnya, ini masih sedikit sekali, gamelan untuk ajang kompetensi kreativitas. Nah, kita sering sekali ada ajang-ajang kompetensi di dunia sekarang, bisa kompetensi secara langsung, bisa melalui digital. Kira-kira bentuknya seperti apa saja? Ini salah satunya sebagai contoh adalah lomba karawitan tingkat siswa. Ini saya ambil dari video tahun 18 dari siswa Kabupaten Sukoharjo. Menarik sekali. Jadi bagaimana kalau dilombakan, pasti yang dipertandingkan adalah mereka berlomba-lomba untuk membuat satu sajian yang rapi, yang menarik, kemudian juga yang mengena.
Lalu bagaimana di daerah lain? Kalau ini tadi di Sukoharjo, kemudian bagaimana di Banjarnegara? Ini contoh bagaimana di Banjarnegara gending disajikan dalam konteks lomba. Ini yang ada di Banjarnegara, kalau tadi yang di Sukoharjo. Jadi warnanya berbeda, mereka masing-masing mencoba untuk menggali dan menginovasi potensi-potensi lokal. Selanjutnya, bagaimana gamelan untuk ajang kompetensi kreativitas dari gaya lain. Ini ada salah satu karya, ini karyanya Mas Kukuh, yang pernah juga diikut kompetisikan pada waktu itu. Ini adalah satu upaya untuk menggali dan menginovasi salah satu gending Banyumasan menggunakan seperangkat gamelan calu. Gendingnya gudril. Ya, ini panjang. Jadi sebetulnya ini ke belakang-belakang menarik karena dinamikanya sangat digarap oleh Kukuh. Nah, kemudian bagaimana di wilayah lain, ini masih wilayah Banyumas Raya ya. Kalau tadi Banjarnegara, ini di Purbalingga. Ini dari siswa SMA, ini pimpinan Bapak Wendo. Saya mencoba untuk memperlihatkan warna-warna itu, bagaimana dalam bentuk inovasi yang dikompetisikan, tapi mereka punya cara-cara sendiri sehingga menghasilkan karya yang berwarna-warna. Pada dasarnya apapun jenisnya, substansi makna kompetisi adalah bertanding atau mempertemukan dua kubu atau lebih untuk diadu dicari pemenangnya. Jika ditarik korelasinya dengan sifat kompetisi dalam gamelan agar dapat dijadikan tolok ukur menang dan kalah, maka diperlukan seperangkat aturan yang mengikatnya. Lomba gamelan atau sering diistilahkan dengan lomba karawitan adalah bentuk kompetisi yang memiliki sifat dan bentuk berbeda-beda bergantung tujuan kegiatan itu diselenggarakan. Jika kegiatan tersebut bertujuan untuk melestarikan dalam konteks konservatif, maka bentuk karya yang disajikan adalah materi gending-gending tradisi gaya tertentu dengan segenap ketaatannya terhadap aturan secara konvensional. Berbeda dengan bentuk kompetisi yang bersifat inovatif, di sana akan ditentukan aturan-aturan yang lebih menitik beratkan pada aspek kreativitas garap musikal. Dengan berdasarkan setidaknya dua tolok ukur yang berbeda, maka menjadi jelas pensikapannya terhadap gamelan dalam eksistensinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apapun bentuknya, jenisnya, sifatnya, tetap saja gamelan akan tetap bergaung, eksis, dan bermanfaat dalam kehidupan manusia.
Gamelan akan tetap hidup, akan tetap bergaung, akan tetap eksis, akan tetap berkembang, akan tetap berwarna-warna sampai kapanpun, karena gamelan banyak yang memelihara, banyak yang merawat, banyak yang memanfaatkan, dan juga banyak yang hidup dari situ, seperti juga hidupnya sungai-sungai di bumi ini. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun Mas Andri, monggo. Terima kasih kepada Pak Darno. Sangat menarik, sangat luar biasa, sangat beraneka ragam ya kebudayaan tentang gamelan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi untuk menuju ke sesi tanya jawab, Pak, saya ini secara pribadi ingin bertanya langsung nih kepada Pak Darno. Kalau dari materi yang Bapak paparkan barusan ini sangat luar biasa dan sangat menarik. Tapi ada suatu hal yang dari pemikiran saya ingin bertanya langsung kepada Pak Darno. Sebenarnya hal apa saja sih Pak yang mempengaruhi dari warna, dari cara musikalnya? Karena saya tadi lihat dari masing-masing daerah itu sangat berbeda sekali. Dari Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, walaupun sangat berdekatan dari satu area dan area lain, dan di Surakarta pun sangat berbeda. Itu menurut Pak Darno itu hal apa saja sih yang mempengaruhi dari warna-warna, dari nada, mungkin dari gendingannya, dari suaranya, dari cara mereka menyajikannya gitu Pak? Oke Mas, terima kasih pemula dari pertanyaan ya. Jadi ini Mas Andri ternyata cukup sangat ya cerdas dan cermat untuk melihat semua apa yang saya tayangkan itu. Ini menurut saya ya Mas, menurut saya apa yang ditanyakan Mas Andri itu sebetulnya juga menjadi bagian dari cara kerjanya dalam mensikapi gamelan yang ada di, terutama di daerah-daerah, juga di wilayah kota, terutama juga di wilayah-wilayah pendidikan. Jadi yang mempengaruhi ya Mas, salah satunya menurut saya ini Mas. Satu adalah latar belakang pelaku, terutama juga kalau di sana terjadi ada peserta pelatihan, lalu kemudian ada guru atau pelatih, sebetulnya pengaruh pelatih itu sangat kuat. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bekal kemampuan, ya, bekal kemampuan dan pengetahuan sebagai ilmu untuk mengemas atau untuk mensikapi gamelan itu sangat penting. Jadi kalau seseorang yang punya kemampuan, ya seperangkat kemampuan, pengetahuan, keterampilan, lalu kemudian juga ada naluri-naluri kreatif, maka mereka pasti akan bisa membuat satu kemasan-kemasan yang menarik. Terlebih ketika mereka punya punya lokus budaya yang unik, ya seperti katakan tadi contoh kenapa Banyumas itu ada calung, kemudian juga ada lagu yang berbeda dengan lagu-lagu di dalam gamelan Jawa pada umumnya. Itu adalah sebagai salah satu materi yang bisa diangkat sebagai sumber penciptaan baru. Maka ketika pelatih yang punya kepekaan terhadap materi-materi lokal dan mereka menganggap itu adalah sebuah potensi nilai, maka itulah akan diangkat sebagai kelebihan dari karya-karya sebagai bentuk keragaman. Kira-kira seperti itu Mas Andri. Baik, terima kasih Pak Darno. Ya, betul sekali, sangat luar biasa. Ternyata dari pelatih dan juga dari area itu berbeda-beda. Ya. Apakah ada pakem tertentu Pak Darno untuk gamelan atau ada semuanya ini saya berguru sana, berarti adatnya seperti itu? Atau mungkin ada hukum-hukum tertentu, karena kita kan bahasnya etika ya. Etikanya berarti ada tata caranya, ataukah di gamelan itu sebenarnya ada ujungnya atau tidak gitu loh Pak? Iya Mas, memang kalau kami sudut pandang saya itu dari pendidik ya Mas,
Saya mengatakannya ada, Mas. Ada. Jadi salah satu contoh ya, bagaimana ketika saya mensikapi gamelan untuk menyajikan gending Surakarta atau gending Solo namanya. Pasti saya akan menggunakan seperangkat aturan-aturan konvensional yang melekat dengan karawitan gaya Surakarta. Di sana, Mas, ada irama, ada tempo, lalu kemudian ada laras, ada patet, kemudian juga ada yang namanya pola. Pola itu biasanya permainan-permainan instrumen dari sekian rincian yang ada dalam perangkat gamelan ageng. Kira-kira ada sekitar 17-18. Mereka perlakukan seperti dalam tatanan yang normatif dalam karawitan gaya Surakarta. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada pola dan juga teknik tabuhan yang menjadi pembeda antara gaya Surakarta dengan gaya yang lain seperti gaya Jogja dan gaya Banyumas. Nah, kalau kita sudah tahu tentang perbedaan-perbedaan itu, maka seorang pelatih itu nanti akan bisa mensikapi secara secara baik, secara adil dan secara berimbang. Karena kalau tidak, kita bisa punya pretensi atau punya anggapan bahwa karawitan gaya ini itu kurang menarik, kurang baik, atau kasar, atau halus. Karena kadang-kadang ada orang yang punya persepsi berbeda. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang keilmuannya, semua karawitan itu baik dan semua karawitan itu adalah satu representasi dari aturan-aturan lokal. Karawitan gaya Banyumas juga begitu. Ada orang yang mencoba berlatih berkali-kali menyajikan kendangan Banyumasan, ya katakan kalau di wilayah lain terampil sekali main kendang, tapi belum tentu mereka bisa merepresentasikan atau mempraktekkan seperti juga orang-orang Banyumas ketika memainkan kendang itu. Jadi ada sesuatu yang mungkin kecil yang tidak bisa total ketika dilakukan oleh orang yang di luar budaya itu. Ya, bisa total, tapi harus dalam proses yang panjang. Begitu juga sebaliknya, Mas. Nah, kayak gitu. Apalagi nanti yang kaitannya dengan vokal, karena di dalam vokal itu satu ya ada aksentuasi, ada artikulasi, lalu kemudian juga ada pemaknaan, ada pedotan, ada laras, kemudian ada teks yang mereka harus kuasai supaya pesan dan kesan itu bisa tersampaikan dan jelas. Karena ini konteksnya antara isi dengan dengan kalau gending itu kan ada nama, ya nama dengan isi itu harus menyatu. Kira-kira begitu, Mas, jawabannya. Wah, sangat luar biasa ya Pak ya. Sangat beragam dan sangat berbeda. Nah, betul banget. Nabuh kendang nang Banyumas belum tentu bisa nabuh kendang nang Surakarta ngono ya Pak ya. Tapi bisa lah asal dilatih sungguh-sungguh. Berarti memang ada ibaratnya aturan yang memang bunyinya itu sangat berbeda gitu ya Pak dari masing-masing gamelan gitu ya. Terutama tentang penyajian pola, Mas. Pola itu biasanya kalau dalam karawitan itu ada namanya sekaran ya. Kendang itu ada sekaran namanya. Kalau di Banyumas itu ada sekaran keweran, Mas, namanya dang tak terang gitu ya. Kalau di Solo ada yang selevel mungkin namanya ngaplak begitu. Namanya sudah beda, maka polanya, bunyinya beda. Tapi sama-sama itu fungsinya kalau di gamelan di Banyumas dalam gending itu keweran itu juga untuk sekat. Di dalam sajian tadi ngaplak di karawitan gaya Surakarta juga sebagai sekat. Sekat itu seperti penyekat antar bagian. Karena gending itu nanti akan berjalan secara siklis, berputar. Maka supaya ini berjalan secara putar harus ada sekat-sekatnya. Ya, sekat-sekat itu berjalan. Kira-kira begitu. Iya, wah. Dan ini Pak Darno ini juga ternyata ada Bu Muria dan Bu Siswati ini dari dosen SI. Selamat sore, selamat bergabung juga Ibu. Sudah mengesempatkan untuk mengikuti kegiatan kita. Itu supaya nyindir. Dan iya betul. Dan untuk selanjutnya silahkan kepada para peserta yang ingin bertanya bisa langsung saja untuk bertanya di kolom komentar juga boleh. Ini ada yang bertanya nih Pak.
Pak Darno. Dari Mas Ilham Monik Sugara. Izin bertanya, ini Mas Ilham dari Cilacap Barat, terkait dengan estetika, apakah dalam kendang Banyumasan kaki diangkat merupakan salah satu estetika tersebut, Pak? Pertanyaannya begitu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kaki diangkat itu sebetulnya sebagai salah satu bagian dari sekian gaya pengendang yang ada di Banyumas. Apakah kemudian itu dianggap tidak etis ya atau etis atau itu mengandung nilai estetik atau tidak? Ini konteksnya berbeda-beda dan penempatannya juga berbeda-beda. Jadi kita harus melihat itu dari sisi yang sama ya. Jadi apakah dengan diangkatnya kaki itu akan juga mempengaruhi estetika? Menurut saya iya. Saya tahun 80-an ketika masih kecil saya melihat orang-orang tua ya juga termasuk ayah saya. Itu kalau ngendang Banyumas itu ketipungnya dia di depan perut, tidak lagi di samping. Di depan perut lalu kemudian kakinya yang kanan nanti mengangkat untuk membuat varian bunyi, Mas. Supaya bunyi itu ada nadanya. Dan itu pada konteks itu untuk kelenengan, untuk hiburan itu enggak masalah. Dan bagi orang Banyumas ini tidak ada kaitannya dengan etika dan tidak etik, etik dan tidak etik. Tapi itu adalah budaya. Yang bagi orang Banyumas itu biasa-biasa saja. Lalu kemudian sekarang ada juga yang mencoba untuk membuat varian bunyi yang supaya dalam kendang itu ada macam-macam bunyi. Kemudian sebagian dari sisi kendangnya itu diturunkan. Kemudian kakinya tidak naik. Itu juga menjadi salah satu bagian dari gaya. Bisa saja itu meniru dari gaya lain, tapi juga itu bisa saja dari kenyamanan diri pengendang itu sendiri. Dan saya tidak akan mencoba untuk melihat dari sisi negatif. Itu Mas Sandro. Oh, baik. Terima kasih mungkin Mas Ilham sudah mendapatkan ya pencerahan ya, Pak ya. Terus dari Mas Jupendi, silahkan. Ya, halo, terima kasih. Ada suaranya enggak ya? Ada, Aman, Mas, silahkan. Oh ya, Pak Darno, mohon izin saya Jupendi dari Pekalongan, Pak. Ya, Mas. Ya, mohon maaf ini pertanyaan orang awam ataupun pemula dalam bermain gamelan ataupun karawitan, Pak. Karena kami juga ingin mengajak teman-teman yang lain, bahkan adik-adik kami, supaya untuk bisa mengenal gamelan. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita yang sudah terlebih dahulu bermain gamelan ataupun berlatih gamelan untuk mengajak teman-teman yang lain supaya mengenal dan suka dengan gamelan. Satu, Pak ya. Yang kedua, apakah dengan bermain gamelan bisa mengubah karakter dari seseorang yang bermain gamelan tersebut? Yang ketiga, kebetulan saya juga ikut istilahnya latihan gamelan karawitan, Pak ya. Kemudian saya itu kepingin supaya ngeng ataupun feel saya dalam bermain gamelan itu biar tajam. Itu caranya gimana, Pak? Mohon maaf ini banyak tanya, Pak. Tidak apa-apa, ya Mas. Nggih. Matur nuwun, Pak, makaten, Pak. Oke, terima kasih. Saya jawab ya Mas Andri ya. Oke, Pak. Langsung aja dijawab. Mas Juwanti ya dari Pekalongan. Saya mungkin tidak akan bisa menjawab secara tuntas ya Mas, tapi begini Mas, bagaimana untuk mempengaruhi anak ya katakan dari yang tidak suka menjadi suka, yang tadinya acuh menjadi tertarik. Menurut saya ada banyak cara sebetulnya. Salah satunya umumnya kita kompromi dulu dengan orang tuanya. Kalau mereka itu artinya karena kita sebagai katakanlah sebagai pelatih atau sebagai guru itu tidak nyaman ketika anak itu belajar tidak atas izin orang tua. Yang paling penting itu bagi saya ya. Kemudian bagaimana ketika orang tua sudah mengizinkan, maka kita mengkondisikan bagaimana anak itu menjadi kagum terhadap
karawitan atau terhadap gamelan. Salah satunya kalau saya ceritakan tentang betapa luar biasanya gamelan ketika kita sudah bermain dengan baik, bermain dengan penuh dengan rasa. Ternyata gamelan itu banyak juga disukai oleh orang-orang di luar Jawa, sampai luar negeri, dan bahkan tidak menutup kemungkinan kalau kita yang sekarang baru akan mencintai, akan belajar itu tidak menutup kemungkinan menjadi jalan kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dan hal-hal yang sangat mungkin di dalam dunia kehidupan itu bisa melalui apapun, termasuk dengan gamelan. Berikan contoh-contoh tentang bagaimana gamelan yang akhirnya ada dan sebagai media untuk ekspresi kaitannya dengan dunia global dan diberikan. Jadi pelatih setidaknya kalau ada anak-anak yang tidak suka, berikan sesuatu yang menakjubkan dulu, yang mengagumkan dulu. Katakan banyak video-video yang menunjukkan bahwa iki lho nek kowe ajar gamelan kok dalam sekian tahun kamu sudah sampai pada tingkatan ini, sudah pada level ini, kamu bisa kemanapun dan kamu bisa dapat uang dari situ, dan dapat uang, bisa senang-senang, makan gratis, dan sebagainya. Wah, hal-hal yang enak-enak itu disampaikan kepada anak, yang penting punya niatan yang sifatnya positif. Ya. Nanti tanggung jawab pelatih tetap saja mengedukasi. Nah, sekarang menjawab bagaimana apakah gamelan bisa mempengaruhi perilaku. Tadi saya ada salah satu contoh ketika saya tahun 2007 sampai 2009, saya mencoba untuk melatih karawitan di Lapas Kutoarjo, Mas. Itu anak-anak penjara yang tahanan-tahanan kriminal di usia 9 sampai 17 tahun. Mereka semula ketika melihat gamelan itu sama sekali tidak peduli. Kemudian saya bukakan tabu, mereka ngambil satu-satu, apa yang dia lakukan? Dia pukul semaunya tanpa dia memikirkan bahwa itu adalah media bunyi. Pukul semaunya. Dalam kira-kira 15 menit dia satu persatu mulai pelan, kemudian satu persatu mulai berhenti. Nah, di saat berhenti itulah kemudian saya mulai memandang wajah mereka. Kemudian ada salah satu anak yang tetap mereka masih main dengan lirih, tapi dengan tempo. Dari situlah lalu kemudian saya melihat potensi siapapun orang, ya sejahat apapun, sekriminal apapun, sangat bisa dipengaruhi dengan melalui bunyi, dengan melalui tempo. Dan itu terjadi ketika sekian minggu saya melatih di lapas, ternyata mereka dalam kurun waktu mungkin pertemuan kelima, itu ada salah satu anak yang sedang nabuh gending tertentu, kemudian sebelahnya juga main instrumen yang sama, kemudian temannya itu sebelah salah, yang satu itu mencoba untuk menegur dan membenarkan, benake gitu Mas. Dan itu terjadilah yang namanya apa? Toleransi, lalu kemudian memberikan kepedulian terhadap teman sebelah. Jadi itu perilaku-perilaku yang tidak terjadi sebelumnya terjadi pada saat latihan gamelan. Dalam 3 tahun sekian anak lapas itu kemudian mereka semuanya mendapat remisi karena terukur tingkat progresnya dalam perilaku. Karena saya pada waktu itu bekerja sama dengan teman dari UGM, dari Fakultas Psikologis. Begitu, lalu kemudian bagaimana untuk menajamkan feel ya tadi atau kepekaan. Kalau menurut saya gampang ya, seperti jenengan namanya tadinya tidak suka dengan pete ya. Kemudian semua teman dekat Anda itu semuanya pete. Kemudian mungkin ada orang yang mungkin berpengaruh pada lingkungan itu, ternyata dia bisa bercerita tentang pete dari aspek kesehatan dan sebagainya. Maka mau nggak mau pasti jenengan penasaran, sebetulnya apa sih rasa pete. Sama. Jadi didoktrin terus-menerus itu sebetulnya mempengaruhi orang itu menjadi suka dan menjadi peka. Nah, bagaimana cara mendoktrin supaya feel-nya bisa terbentuk dan juga rasa slendropeloknya terbentuk terus-menerus setiap malam menjelang tidur, Mas. Nah, dengan nyetel tape atau mungkin MP3 atau mungkin laptop ya, disetel seperlunya saja volumenya di ruangan tertentu menjelang tidur. Jangan pakai headset. Ya, pakai mungkin speaker aktif supaya nyaman tidur Anda. Nanti lama-lama itu terekam di dalam memori panjenengan tentang slendropelok, tentang tempo dan sebagainya. Saya yakin begitu. Saya kira begitu, Mas. Mudah-mudahan tidak menjawab.
Oke, Pak. Terima kasih Pak Darno atas jawabannya. Ya, benar banget. Ada berarti tadi barusan juga udah ada metode ya Pak, dengan kita sebelum tidur pun juga sebenarnya sambil mendengarkan itu masih tetap terserap di otak itu dengan sendirinya, terekam sendirinya gitu ya Pak, karena dari kebiasaan ya tentunya ya Pak ya. Dan akan menyingkirkan mungkin memori-memori laras lagu yang lain. Pelan-pelan mereka tersingkir, kemudian dimasuki memori yang baru. Dan itu sangat alami. Terus sekali Pak, ini ada yang bertanya lagi juga Pak. Ya, dari izin bertanya, saya Yuli ini. Yuli Nulur dari Kebumen. Dalam pembelajaran gamelan sendiri, apa saja kesulitan yang ada untuk mengajari anak-anak pemula dan bagaimana strategi yang digunakan agar si pemula ini dapat memahami dengan baik? Butuh waktu berapa lama untuk pemula ini benar-benar memahami materi dan teknik menabuh gamelan, Mbak? Oke. Kalau ini di dunia formal, tentu kita punya keleluasaan sekian metode ya. Tapi kalau di dunia informal, katakan pelatihan-pelatihan mungkin di komunitas ya, atau mungkin di kelompok-kelompok di luar formal, tentu berbeda. Kalau di formalnya di sekolahan, karena kita sebagai guru punya tanggung jawab terhadap mungkin perilaku dan juga sikap dari siswa, maka kita bikin aturan ya kepada siswa tentang tahapan-tahapan bermain gamelan supaya nanti bermain gamelan itu menjadi tolak ukur peningkatan satu emosional, kemudian peningkatan bagaimana mereka bisa bekerja sama, peningkatan tentang daya kecerdasan. Nah, dari situlah nanti bagaimana metode yang digunakan, salah satunya pelatih atau guru ya harus punya materi yang paling dasar, yang paling sulit di dalam memahamkan kepada anak-anak yang mungkin ya naluri musikalnya kurang baik, itu tempo. Ya, dipandu dengan tempo. Kalau mereka temponya sudah bisa stabil dalam tempo tertentu, maka itu ada potensi awal. Mereka itu nanti bisa bermain musik dengan baik. Lalu yang kedua, coba dipandu dengan ritme. Kalau tadi tempo ya tak tak tak, kemudian ritme tak 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 gitu ya. Kalau mereka sudah bisa mengikuti pola ritme yang dipandu oleh guru, maka karena ritme adalah tingkatan atau ya level kesulitan yang kedua, maka itu sebagai potensi mereka itu nanti bisa cerdas dan bisa peka terhadap pengembangan tempo yang di dalamnya ritme. Lalu yang ketiga nanti bagaimana mereka dipandu dengan nada. Ya, kalau gamelan tentu nadanya slendro atau velop. Dari 2 nada, 3 nada, 4 nada, lalu kemudian lompat-lompat, lalu kemudian bikin melodi pendek, bikin melodi panjang. Kalau nada umumnya 1 nada saja mereka dipandu dengan, kalau di dalam gamelan ada istilah tintingan ya, dipukul 1 nada, ting, selalu menirukan mereka apakah pas ting itu dengan nada yang ada dalam gamelan. Kalau pas itu adalah sebagai potensi ketiga, anak itu akan bisa menguasai sajian musikalitas dengan baik. Kemudian dipandu bagaimana pindah ke nada yang berikutnya, lalu kemudian dipandu dengan nada yang meloncat-loncat dan seterusnya. Jadi nada itu ukuran ketiga nanti Bapak Ibu untuk melatih potensi bakat dari siswa itu bisa. Yang paling sulit 3 itu. Kalau 3 hal itu atau 3 aspek itu sudah bisa diketahui oleh guru, maka tinggal diwadahi di dalam sajian katakan lagu atau gending tertentu yang sifatnya atau bentuknya sangat dasar atau sangat sederhana. Kalau dalam karawitan tradisi biasanya kalau di Solo itu wadahi dulu dengan bentuk lancaran ya, 1 gongan, 2 gongan. Mereka bisa enggak mengikuti tempo, bisa enggak mengikuti ritme, bisa enggak mengikuti nada-nada yang sudah dinotasikan di dalam katakan papan tulis. Seperti itu Mas, kira-kira ya ini pengalaman yang saya lakukan di dalam proses belajaran terutama di dunia pendidikan. Ya kalau di dunia non formal tentu kita harus sabar. Sabar itu kita tidak bisa memaksa karena dengan memaksa bisa menjadi mutung atau mungkin besok lagi tidak datang.
maka tetap kita punya kesabaran untuk selalu menyanjung betapapun mereka salah. Karena bisa saja hari itu salah, besok mereka akan datang dengan kesiapan mental, dengan kesiapan psikologis yang berbeda, barangkali menjadi bisa. Karena sesuatu yang sifatnya tidak formal itu biasanya sangat kompleks permasalahan-permasalahan. Tapi kalau di di ruangan formal biasanya mereka mau nggak mau harus mengikuti aturan yang ada di ruangan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan menjawab. Ya. Nah, ya terima kasih Pak Darno. Semoga jawaban dan masukan yang diberikan oleh Pak Darno tadi kepada teman-teman semuanya bisa menjadi contoh atau bisa diterapkan ketika sedang melakukan pengajaran tentunya ya Pak Darno ya. Dan ada lagi ini dari Septi Handayani dari Kebumen. Apabila digunakan atau disajikan untuk mengiringi tari, fungsi dari gamelan atau iringan tersebut akan tetapi berdiri sendiri atau sesuai dengan fungsi penyajian tarinya, Pak. Oke. Jadi di dalam tradisi karawitan itu ada orang yang menyebut ini sebagai iringan, ya iringan tari, tapi ada yang menyebut dengan istilah karawitan tari. Ya, sebetulnya ini maksudnya sama, tapi dimaknai kadang oleh sekelompok tertentu itu berbeda. Kalau iringan itu seolah-olah ini hanya sebagai penyerta yang barangkali bisa diganti dengan yang lain. Tapi kalau itu karawitan tari, biasanya antara makna dan tema dan isi dari tari itu biasanya senyawa dengan musik itu, dengan gending itu. Nah, di dalam tradisi karawitan tari di Surakarta itu maka banyak sekali tari-tari yang namanya itu mengambil dari nama gending. Seperti Gambyong Pangkur, Gambyong Parianom, lalu Gambyong Ayun-ayun, dan lain sebagainya. Dan itu mengambil dari nama gending karena itu bukan iringan, itu sebagai karawitan tari. Ya. Nah, kemudian ketika sebagai iringan, saya kira ini perlu dibedakan adalah musik-musik ya sebagai pendukung sekedar suasana barangkali. Dan kalau sekedar sebagai pendukung suasana, gending atau gamelan bisa saja disajikan, yang penting bisa memunculkan suasana tertentu yang kaitannya dengan kebutuhan suasana tari yang disajikan. Nah, jadi begitu yang peran karawitan atau peran gending di dalam sajian tari itu bisa dua-duanya. Nah, yang penting bagaimana seorang penari itu juga memahami karakter atau kesan atau rasa dari gending yang disajikan atau dihadirkan untuk tari. Karena biasanya penari-penari yang peka itu ketika gendingnya terasa nggak masuk di dalam karakter tari, biasanya mereka menolak. Karena gending di dalam konteks tari itu tidak hanya berkenaan dengan tempo, lalu kemudian mungkin karakter, tapi juga ada makna yang sifatnya esensial. Bisa saja dituangkan melalui mungkin cengkok, atau bisa saja dituangkan melalui teks atau cakepan. Ya, jadi sekian aspek musikal di dalam sajian instrumen gamelan itu bagaimana supaya menjadi satu kesatuan dengan tari, maka perlunya pengetahuan penari terhadap gamelan, juga perlunya pengetahuan pengerawi terhadap penari atau terhadap tari-tari yang akan dijadikan satu bagian dalam sajian itu. Begitu Mas, kira-kira. Ya, terima kasih Pak Darno. Terus ini banyak banget nih ternyata Pak yang antusias nih. Yang ingin bertanya dan belajar ya benar. Kita satu-satu ya Pak ya sambil melihat potensi yang saja Mas. Biar boleh. Tapi ini banyak yang di kolom chat ya Pak ya. Bentar ya. Mana nih yang cukup menarik? Oh, ini dari Mas Wildani Ahsan dari Bekasi Barat nih Pak. Cukup jauh ya. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang seni estetika karawitan, yaitu seni karawitan diolah dengan mengedepankan teknik tafsir garapan balung. Yang ingin ditanyakan adalah, saya
pertanyaan saya, teknik tafsir balung itu apa, Pak? Ini dari Mas Wildani. Mas Wildan ya. Ya, betul Begini sekali. Mas ya, mungkin karena Mas Wildan di Bekasi mungkin beliau bukan dari latar belakang orang Jawa ya. Gitu. Jadi mungkin istilah itu agak asing ya. Tapi bagi orang yang akrab dengan dunia karawitan, balung itu sebetulnya maksudnya balungan, Mas. Balungan itu sebetulnya di dalam konteks karawitan itu kerangka gending. Kerangka gending. Kalau di rumah itu kan ada balungan. Ya ada caga, ada penglari, ada usuk. Itu balungan. Lalu kemudian bagaimana menjadi masjid, menjadi rumah huni, itu adalah bentukan-bentukan dari aksesoris yang kemudian menjadikan satu karakter tertentu. Jadi yang dimaksud balungan itu adalah kerangka gending. Kerangka gending itu tentu bukan gending ya, belum gending. Tapi itu cikal bakal yang menguatkan. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan tadi teknik ya. Teknik jadi bagaimana membentuk estetika dari aspek balung ya. Balungan itu makanya kalau dalam gamelan itu seperti ricikan, demung, saron barung, kemudian selentem, itu balungan. Karena mereka bermain, kalau dalam gending tradisi itu biasanya mereka main kerangkanya saja. Kemudian yang sibuk, yang kompleks, ya, kemudian yang butuh keterampilan khusus, itu adalah ricikan garap namanya. Kalau tadi ricikan balungan ya, ricikan garap itu seperti kendang, gender, gambang, siter, lalu kemudian bonang. Kira-kira itu. Nah, nanti yang ricikan balungan ketika itu akan digarap, biasanya ini konteksnya biasanya untuk membentuk dinamika sajian. Dinamika itu bisa mempengaruhi tentang kalau dalam bahasa Jawanya itu kendo kencengnya suasana. Ya, suasana itu bisa dipengaruhi oleh dinamika sajian balungan tadi. Kalau pengen keras ya atau pengen mungkin sedikit suasana gagah, maka permainan tabuhan balungannya, demung saronnya, ya keras, kemudian kenceng atau mungkin cepat, atau mungkin juga dinamis. Dinamis itu ya keras, ya lambat, lalu kemudian ya ritmenya bisa saja berbeda-beda. Jadi balungan itu. Jadi kalau ada penyajian garapan musik atau gamelan yang mengedepankan ricikan balungan untuk digarap, ya bisa saja. Dan itu seringnya adalah untuk bentuk-bentuk sajian dalam konteks kesenian lain. Bisa saja untuk gending tari, gending wayang, atau mungkin gending teater, atau mungkin gending-gending yang lain yang konteksnya dengan penguatan suasana-suasana adegan tertentu. Kira-kira begitu, Mas, jawabannya. Ya, semoga dapat pencerahan ya, Mas Wildan ya, dari Bekasi. Jadi bukan balung wedus, Mas, ya, bukan balung. Bukan balung kambing ya. Balungan nanti beda. Terus ini dari Mas Panji Prasetyo dari Kebumen. Dalam gamelan kan ada namanya slendro dan pelok nih, Pak. Untuk peloknya Jirolu 456 tuh, slendrone siji loro telu papat 56 siji. Ya. Mungkin yang dari luar ya biar ini kalau untuk pelok itu 1 2 3 4 5 6 7. Kalau slendro itu 1 2 3 5 6 1. Ya. Yang saya mau tanyakan, jika nadanya 1 2 3 4 5 6 7 dalam pelok dan 1 2 3 5 6 1 dalam slendro, itu sama dengan nada, apakah jika dibandingkan dalam tangga nada musik modern, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau akord C, akord E, dan sebagainya? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab tidak dengan tidak dengan mencoba membandingkan dengan musik modern ya, karena saya punya dengan pengertian modern agak bingung. Begini, yang jelas membedakan bagaimana urutan nada di dalam slendro dan pelok tadi sudah disebutkan ya, 1 2 3 4 5 6 7. Itu dengan jirolu dengan 1 2 3 4 5 6 1, itu sebetulnya yang membedakan adalah pada kalau dalam istilah Jawanya itu embat. Embat itu interval atau jarak antar nada. Yang membedakan itu interval, embat atau sruti namanya.
Ya. Jadi embat itu akan mempengaruhi sifat dari sistem nada, slendro dan pelok. Katakan yang biasa ya dekat dengan apa namanya ya sistem nada yang tune-nya atau nada-nada tangga nadanya dekat dengan musik-musik dengan menggunakan alat-alat tradisional dari barat, katakan ya seperti mungkin keyboard, biasanya mereka lebih dekat dengan pelok ya. Persoalan beda seberapa bedanya sebetulnya ini butuh kajian secara mendalam, tapi mereka sering menggunakan memadukan antara gamelan berlaras pelok dengan instrumen-instrumen dalam tanda kutip barat ya, seperti gitar, keyboard, lalu kemudian juga mungkin saksofon. Nah, karena ada sedikit kemiripan atau kedekatan intervalnya. Nah, karena interval dalam pelok itu dinamis. Ada yang nada satu dengan nada berikutnya itu pendek, kemudian ada yang panjang, kemudian pendek, pendek, panjang, panjang sekali atau jauh ya. Gitu. 1, 2, 3 itu jaraknya dekat karena akan dibaca dalam pelok itu jirolu gitu ya, jirolu kalau biasanya ya do re mi bisa seperti itu, tapi sebetulnya mungkin secara sennya itu tidak tepat, tidak sama persis. Cuman kadang telinga kita itu banyak yang toleransinya tinggi ya. Kemudian jirolu pat itu biasanya lu dengan pat itu jarang sekali dibunyikan dalam pelok atau dalam gamelan secara berurutan biasanya. Kalau sudah lu biasanya meloncat ke mo ya. Karena itu sistem nada, maka lu ke mo itu nanti jangkauannya jauh. Ya jadi dekat-dekat, jauh, dekat ya kemudian jauh lagi. Tapi kalau dalam gamelan slendro ya serutinya atau embatnya itu padantara. Jarak antara 1 ke 2 dan 2 itu hampir sama ya, kalaupun sedikit ini pada persoalan apa namanya ya mungkin alat pembuat dan juga mungkin kepekaan pembuat itu sendiri, tapi niatnya biasanya sama ya, antara jirolu monem. Maka nanti kalau dalam slendro itu akan bunyinya begini, jirolu monem jirolu begitu. Kalau dalam pelok itu agak sedikit apa ya, agak sedikit harus hati-hati. Cirolu monem cirolu beda sekali. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini memang kalau melihat angka saja atau melihat simbol nada saja ya tidak bisa dirasakan. Maka harus apa ya mendengarkan agar bisa tahu perbedaannya antara embat dalam sajian, embat dalam gamelan slendro dan pelok. Kira-kira begitu. Dan jarang sekali mereka orang-orang untuk membuat elaborasi antara instrumen dalam perangkat gamelan slendro dengan musik-musik barat. Kalaupun terjadi pasti akan sangat hati-hati dan pasti orang itu punya pengalaman yang cukup dalam terhadap pemahaman dan ya dalam pemahaman dengan kaitannya dengan laras dalam dua sistem itu antara diatonik dan pentatonik. Itu Mas jawaban yang bisa saya sampaikan yang kaitannya dengan gamelan slendro pelok. Iya, betul banget. Berarti kesimpulannya cukup agak berbeda ya menurut pandangan dari Pak Darmo ya, untuk dari musik tradisional dan juga modern ya. Ya, modern itu sebenarnya perilaku sikap Mas, pikiran pada pikiran. Pada pikiran ya, Pak, betul sekali. Orang desa bisa buat sesuatu yang modern. Betul Pak. Dan ini juga dari Mas Rian, ini salah satu dari mahasiswa di ISI ya, di Surakarta. Ingin bertanya Pak, memperhatikan nilai etika di zaman sekarang dari penerapan fungsi gamelan sebagai hiburan masih sangat penting jika melihat pementasan seni, pementasan seperti campur sari, dangdut, dan hal-hal vulgar di dalamnya meskipun sudah menutupi fungsinya sebagai hiburan, dan juga apakah dengan digabungnya alat musik gaya lain di luar nada-nada pentatonis termasuk melanggar etika gamelan, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus, tetapi sebetulnya menjawabnya ya juga gampang. Jadi apa yang terjadi di dalam dunia gamelan
yang terjadi dewasa ini dalam perkembangannya ketika mungkin teman-teman melihat ada sekian genre musik ya, ada dangdut, campur sari dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah pemenuhan kebutuhan batin. Karena apa? Semua orang punya selera, seperti juga kita punya selera makan yang berbeda-beda. Ada orang yang suka seleranya pedas, ada orang yang suka minum air teh itu ketika terlalu manis juga nggak enak, dan lain sebagainya. Sama dengan konsumsi musik seperti itu. Nah, ketika terjadi ada mereka upaya untuk memadukan antara gamelan Jawa yang syarat ya dengan tatanan ya aturan konvensional, lalu kemudian dipadukan dengan alat musik lain atau mungkin nada-nada lain, apakah itu melanggar etika? Saya jawab tidak. Ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Barangkali ya kita nggak perlu terlalu jauh. Barangkali mereka memang sedang tahap penjajakan, eksplorasi dalam konteks kebaruan. Ya, dalam konteks kebaruan. Ya, kemudian ketika mereka mencari ya sesuatu yang belum ketemu, maka mereka lakukan terus sebuah eksplorasi, kemudian terus-menerus dalam proses. Nah, ketika itu menjadi satu kesengajaan, ini berbeda. Ya, tadi konteksnya mereka melakukan penjajakan dalam kaitannya mungkin tentang bagaimana mereka ingin membuktikan tentang harmonisasi, tentang karya baru, tentang tentang hubungan antara dua budaya melalui sistem nada. Dan mereka melakukan eksplorasi dan eksperimentasi sehingga mereka mencari titik temu bagaimana supaya mereka dari dua budaya itu bisa bersenyawa, yang dalam budaya sering disebut sebagai akulturasi. Dan itu boleh. Dan itu tidak melanggar. Asal konteksnya adalah keilmuan. Tapi kalau itu kesengajaan yang terus menerus menjadi perilaku kebiasaan dan itu benar-benar sadar bahwa itu sebetulnya suatu pemaksaan yang bisa membuat dan mempengaruhi psikologis orang itu menjadi bingung. Ya, kalau mendengar musik terus-menerus dipaksakan sesuatu yang tidak harmoni itu dipaksakan untuk menjadi enak itu akan membingungkan pendengar. Maka itu saya akan nyatakan perlu dipertimbangkan. Dan kita tidak perlu terlalu ekstrim mengatakan bahwa itu buruk. Tapi perlu kita mungkin bisa diskusi dengan orang-orang yang punya kebiasaan itu. Ya supaya pelan-pelan mereka sadar bahwa pengaruh hubungan antara sistem nada yang diperlakukan dan dipertemukan dengan dipaksa ya untuk dipaksa kepada orang yang tidak suka itu harus hati-hati. Ya, maka ini perlu namanya ilmu. Jadi bagaimanapun musik atau karya seni dalam kaitannya dengan karya seni musik, baik menggunakan gamelan atau yang lain, harus dibekali dengan seperangkat ilmu pengetahuan yang cukup. Agar karya itu bisa bermanfaat ya, baik secara keilmuan juga secara kesehatan. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak. Mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya ya. Mungkin dari Aswar Kurniawan dari Indramayu ingin bertanya. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang kesenian di Jawa, yaitu bahwa setiap gamelan memiliki simbol-simbol estetika yang melekat dan terkandung dalam rasa, embat, gending, penangguhan, tawon, dan teknik reperto. Pertanyaan saya, maksud dari laras embat, gending, penangguhan, dan teknik reperto itu apa ya, Pak? Ya, mungkin artikel yang dibaca tidak seutuhnya saya paham apa yang disebut kata makna itu, karena makna sekian kata tadi yang disebut tidak terlalu familiar di telinga saya. Tapi begini, yang kaitannya dengan embat di dalam karawitan Jawa itu tadi yang sudah saya sampaikan tentang interval atau jarak nada. Ya, tentu akan berbeda antara interval nada gamelan yang ada di Jawa dengan yang ada di Sunda. Ya, di Sunda itu biasanya disebut dengan larasan madenda. Ya. Maka ketika larasan madenda yang sebetulnya mirip-mirip slendro dan pelok di Jawa,
itu ketika untuk menyajikan gending Sunda atau lagu Sunda ya menyatu, tapi sangat tidak menyatu ketika gending Sunda disajikan menggunakan larasan atau embat yang ada di dalam gamelan Jawa. Dan ini sesuatu yang perlu hati-hati kita mensikapi pelarasan itu sendiri. Itu yang kaitannya dengan embat. Tadi apa lagi ya, Mas? Kalau gending itu adalah apa ya? Ya, sajian dari hasil musikalitas seluruh instrumentasi gamelan, termasuk vokal. Jadi gending itu adalah sajian dari keseluruhan gamelan, instrumen dengan vokal, ya, yang diwadahi dalam bentuk tertentu. Ya, katakan di dalam Jawa itu, kauritan Jawa itu ada gending dalam bentuk lancaran, itu gending kecil biasanya. Kemudian ada ladrang, gending yang ukurannya lebih besar. Kemudian ada gending ageng, ya, keduk kali kerep, kemudian keduk sekawan kerep, dan keduk sekawan arang, itu gending besar yang biasanya dalam satu sajian gending sampai dari buko sampai selesai biasanya bisa sampai 1 jam. Tapi kalau lancaran biasanya 2 atau 3 menit sudah selesai. Dan itu gending. Gending itu sebetulnya instrumentasi dari keseluruhan musikalitas gamelan Jawa dan juga vokal. Itu gending. Ya, teknik repertoar. Reperto itu repertoar maksudnya. Kalau teknik itu ya sebetulnya menurut saya lebih kepada cara memproduksi bunyi instrumen. Teknik itu sangat mempengaruhi kualitas kualitas gending, kualitas nilai atau esensi musikal. Jadi tekniknya bagaimana saya menabuh saron, itu ada aturan di dalam karawitan, tradisi karawitan Jawa itu ada tangan itu menutup supaya nanti ketika membunyikan nada yang lain, yang nada yang sudah ditabuh itu tidak bunyi. Supaya apa? Pilah, itu teknik. Kemudian bagaimana menabuh supaya bunyinya itu benar-benar jernih, sesuai dengan porsi dari nada itu sendiri, itu juga teknik. Lalu kemudian apa reperto? Reperto sebenarnya mungkin maksudnya repertoar. Repertoar itu sebenarnya seperti apa ya? Seperti ragam dari pola-pola atau cengkok-cengkok, ya. Jadi pengerawi itu kalau bisa menyajikan gending dengan ekspresif, dengan dengan komunikasi antar instrumen bisa dinamis, ya, bisa interaktif, maka diperlukan repertoar yang cukup, yaitu seperangkat kemampuan dan keterampilan dari sekian bekal, ya. Kalau di dalam kami itu biasanya menyebutnya dengan bang cengkok. Bang cengkoknya terus banyak. Nama-nama cengkok di dalam karawitan Jawa itu bisa disebut sebagai repertoar. Ya, nama-nama. Namanya ada, kalau di dalam tabuhan karawitan Jawa itu ada namanya cengkok, ayu kuning. Ada cengkok putut gelut. Maka ada ayu kuning itu bisa berbagai macam variasi. Nah, variasi-variasi itu sebetulnya repertoar. Kira-kira seperti itu, Mas. Repertoar itu maksudnya begitu. Ya, baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman semuanya. Ada dari Devri Hastaria, silahkan. Silahkan ke Devri Hastaria, dipersilahkan. Suaranya masuk, Pak? Coba dicek suaranya. Cek, suaranya sudah masuk. Ya. Sudah? Oh, okay. Silakan, Mas. Oke. Terima kasih Pak Darno, presentasinya ini pertama kali buat saya ya bisa mengikuti materi terkait gamelan. Jadi saya ini termasuk, kalau tadi bilang awam, ini benar-benar awam sekali ya. Kalau saya tuh kalau boleh cerita dulu zaman sekolah, zaman mungkin SMP atau SMA itu pernah ada ekstra karawitan kayak gitu. Jadi kepengen yang bisa ikut itu memang ternyata hanya orang-orang tertentu yang mungkin syaratnya memang harus bisa sudah punya kemampuan sebelumnya. Nah ini kalau saya nggak bisa gabung ya mungkin karena memang saya itu masuknya
penikmat kali ya. Kalau mungkin dari presentasi Bapak tadi ya mungkin masuk kategorinya yang apa ya, kelangenan kayak gitu, yang masih memperhatikan, belum sampai meniru apalagi kalau menciptakan. Jadi saya masih sekedar visual sama mencoba mendengarkan untuk menikmati irama-iramanya, terutama yang instrumen yang masih asli gitu, Pak. Kalau ada apa namanya, ada sindennya kurang begitu suka, soalnya susah pahamnya. Karena memang bahasanya memang masih bahasa Jawa yang asli itu ya. Nah, untuk pertanyaan, jadi terkait, karena saya memang masih sebatas, kalau tadi teman-teman yang lain ya pertanyaannya cukup berat ya, barangkali ini batasan saya masih karena visual dan mencoba hanya mendengarkan, menikmati. Kalau terkait ukuran semacam itu ya Pak, ukuran dari alat musiknya Pak, ukuran dari alat musik dari gamelannya itu apakah ada historinya Pak, atau gimana ya, maksud saya lingkarnya kemudian tingginya itu pasti kan sudah ada standarnya ya Pak ya, karena barangkali dari ukuran yang sudah diatur ini yang kemudian dari apa, ketika dipukul ada resonansinya, ini mungkin yang kemudian bisa mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan, kemudian bisa menikmati, bisa terpengaruh bagaimana apa namanya nuansa musiknya itu. Terkait ukuran-ukurannya itu Pak, barangkali apakah ada ceritanya memang harus seperti ini, atau mungkin dulu saat ditemukannya atau pertama kalinya itu memang harus seperti ini ukurannya karena memang berkaitan sama itu tadi ya, kemudian kita bisa menikmati ke suaranya, ke ini memang benar-benar tidak sembarangan saat membuatnya. Kemudian sama satu lagi Pak, untuk posisinya Pak, posisi dari alat musik gamelan itu kan sepertinya memang sudah ditata sedemikian rupa. Apakah memang itu juga ada aturan-aturannya, atau hanya sekedar estetika, ini posisinya yang besar taruh di belakang, atau memang ada aturan-aturan khusus terkait mungkin kekuatan bunyiannya, kekuatan suaranya, atau seperti apa Pak? Mungkin begitu, terima kasih sebelumnya. Oke, Mas, ya. Saya coba menjawab ya, barangkali nyambung ya dengan apa yang saya bisa jawab ini. Jadi ukuran yang tadi kaitannya dengan apa namanya ya, bunyi dari instrumen ya. Sebetulnya di dalam ini pemahaman saya yang memahami tentang bunyi gamelan, dan saya juga mencoba untuk sering melihat di tempat pembuatan gamelan, dan juga saya melihat juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan proses pelarasan. Sebetulnya menurut pandangan saya bahwa nada-nada atau bunyi-bunyi dalam gamelan itu kan representasi dari ambitus suara manusia, suara manusia. Bagaimana kemudian di dalam gamelan itu dari rician-rician tertentu, instrumen tertentu ya, ada saron, ada gender, kemudian ada bonang. Mereka itu punya urutan yang berbeda-beda. Kalau sarun itu terbatas 5 nada. Lalu kemudian kalau bonang itu bisa sampai 12 ya. Dan 12 itu mulai dari rendah hingga tinggi. Itu nanti untuk presentasikan bagaimana ambitus manusia itu bisa sampai nada yang paling rendah pada sampai yang paling tinggi. Jadi sebetulnya gamelan itu hanya untuk nada-nada jelang balai untuk mewadahi kemampuan atau ambitus suara manusia itu sendiri. Tidak mungkin gamelan akan dilaras dengan bunyi yang di luar jangkauan telinga manusia. Ya kadang ada tapi sebatas eksperimental, instrumen ya. Itu Mas. Jadi bunyi-bunyi dalam gamelan itu sangat dipertimbangkan dengan kemampuan kemampuan dengar telinga manusia. Maka saya pernah juga ketemu dengan teman dari Jepang karena ada satu terapi menggunakan salah satu instrumen gamelan ketika memukul nada tertentu, lalu kemudian memukul tempo tertentu, katanya itu berpengaruh
terhadap perasaan mereka yang bisa menjadi perasaan senang, kelihatan ekspresi wajahnya begitu. Dan juga saya pernah membaca artikel ketika bunyi-bunyi gamelan itu disajikan dengan tempo lambat, lembut, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon, Mas. Ya, saya pernah membaca artikel itu. Ketika disajikan dengan tempo cepat, lalu kemudian volume keras, maka juga akan berpengaruh pada bentuk atau mungkin warna dari daun dari pohon itu sendiri. Dan saya hanya cerita berdasarkan apa yang saya baca. Apakah itu secara ilmiah akan teruji, saya tidak tahu. Tapi yang jelas nada-nada itu adalah representasi dari sebetulnya perwakilan ambit suara manusia itu sendiri. Itu nada. Lalu kemudian tadi yang kaitannya dengan peletakan instrumen dalam satu perangkat gamelan, satu ensemble. Itu ya memang ditaruh berdasarkan keseimbangan, Mas. Jadi dalam alam semesta itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah keseimbangan itu sendiri. Kenapa kemudian ada kadang-kadang bonang sebelah kanan, ya, kemudian nanti gender sebelah kiri. Karena bonang itu mungkin suaranya agak lebih keras, ya, kemudian gender lembut, maka tidak dijadikan satu. Supaya nanti dalam satu kesatuan bunyi itu nanti mereka akan bisa pilah dan saling komunikasi. Lalu kemudian kenapa kendang selalu berada di bagian depan, ya? Ya karena kendang di dalam tradisi karawitan, ya dalam karawitan tradisi itu sebagai salah fungsinya sebagai pamurboiromo. Pamurboiromo itu pengatur jalannya sajian irama dan juga sajian garap atau sajian gending. Jadi dengan makna, dengan simbol-simbol tertentu, simbol-simbol bunyi tentu, maka di sana bedanya dengan musik barat itu di dalam sajian gamelan itu mereka diatur dengan bunyi, dengan simbol, dengan cengkok, dengan pola. Tidak lagi ada aba-aba yang secara visual di sana. Nah, kendanglah berperan sebagai pemimpin. Ya, tidak saja sebagai pemimpin jalannya saja gending, tapi juga pembentuk karakter dari gending. Jadi kalau gending itu mau gagah, mau kecul, ya mau lucu, mau sedih, itu salah satu pengaruhnya dari peran penyaji kendang. Itu Mas yang bisa saya jawab. Ya Pak, makasih Pak, makasih Mas Andri. Ya, terima kasih Mas Devi Hastaria. Pertanyaan yang sangat banyak yang orang awam nggak tahu dan nggak paham tentang penataan, mungkin dari segi besar kecilnya, dari kendang di mana, gong di mana. Memang ternyata ada makna dan juga ada tujuannya tentunya. Dan sebelum ke acara selanjutnya, terima kasih sekali kepada Pak Darno Guswanto yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan juga pemahaman dan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari yang awam, dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang memang dari nol, memang yang udah mulai mempelajari, tapi dengan etika, dengan estetika memang itu sangat penting untuk penabuh gamelan ataupun buat para yang sedang belajar, karena ternyata ada ininya sendiri, etikanya cara nabuhe sing apik dan bener itu seperti apa gitu ya Pak ya. Etika itu sebetulnya orang sudah pada tahu Mas, bagaimana kita menghadapi gamelan, katakan tidak boleh ngelangkai gamelan, tidak boleh merokok, kemudian pelangkannya menjadi asbak. Itu sebetulnya kan persoalan ini alat dan ini adalah media dan ini adalah senjata kita. Atau katakan itu sebagai pusaka warisan leluhur yang perlu kita rawat. Kok malah dilangkai, kok malah dikasih puntung rokok, itu kan persoalan-persoalan etika yang kaitannya dengan mereka seperti tidak mau merawat. Ya tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya mungkin tahayul, tidak Mas. Ya. Orang kok terus melangkai gamelan terus nggak bisa kencing, ya tidak. Jadi, mungkin itu adalah salah satu cara orang leluhur kita untuk mengajari kita etika, men aja di kanu ya Pak ya. Ya, tapi nanti jadi takut orang dekat gamelan. Ya, kalau kita takuti dengan seperti itu. Supaya mereka akrab dengan gamelan ya yang ilmiah saja.
Iya, betul sekali. Kalau Terima kasih ya, Pak Darmo atas waktunya. Sangat berjumpa, sangat senang sekali bisa berbincang banyak dan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Darmo untuk atas waktunya. sama-sama Mas Andri, semoga kita bisa ketemu langsung ya di Kebumen. Kapan saya diundang, siap. Iya Pak, pasti Pak. Baik, kita menuju ke acara yang selanjutnya. Jadi buat peserta semuanya, setelah ini akan ada informasi yang cukup menarik yang akan disampaikan oleh Mbak Santi selaku dari pihak penyelenggara. Monggo waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Mbak Santi. Ya. Terima kasih Mas Andre atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Darno. Terima kasih sebesar-besarnya, suatu kehormatan sekali untuk saya dan tim dan juga komunitas Sanggar Seni Wisma Budaya. Pak Darno ini sudah berkenan menjadi narasumber di acara program gamelan yang membangkitkan ini. Terima kasih sekali Pak Darno. Terima kasih juga untuk Bu Muria dan Bu Siswati dan juga Mas Guru kayaknya ada di sini ya. Terima kasih sudah turut berapresiasi dalam acara ini. Sangat menarik sekali ya presentasi dari Pak Darno ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semua kalangan, semua peserta yang ada di sini, untuk saya pribadi, untuk sanggar saya, untuk Wisma Budaya, dan untuk teman-teman yang mungkin sedang baru mendirikan sanggar atau mungkin bisa mengambil metode-metode pembelajaran dari yang sudah disampaikan dari Pak Darno dan narasumber selanjutnya nanti. Untuk acara selanjutnya kita langsung aja ke pengundian ini door prize ya Mas Andre. Terus ada informasi untuk nanti malam ini ada break sampai jam 8 dan jam 8 kita mulai on lagi untuk narasumber Pak Purwono Sinugianto. Jadi undiannya bisa langsung di Mas Aji, silakan. Terima kasih. Selamat untuk Pak Mas Jupaindi dari Pekalongan ya kalau nggak salah ya. Selamat ya Mas. Selamat. Menang. Silakan Mas Andre, saya kembalikan ke Mas Andre lagi. Ya, terima kasih Mbak Santi udah berkenan untuk nyepin ya yang mendapatkan hadiah dari kaos Ganyam untuk dikirim langsung nanti ke Mas Jupendi ya. Jadi nanti buat teman-teman semuanya setelah ini kita akan ada break ternyata dan di pukul 8 nanti juga ada narasumber dari Pak Purnomo Sugionto. Dan buat teman-teman juga nanti di sesi yang berikutnya pun juga masih ada undian lagi kembali sama saja. Jadi nanti bakalan di-list oleh rekan-rekan tim juga yang ada di belakang untuk yang bertanya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk bisa membawa satu buah kaos yang akan diberikan oleh dari pihak panitia. Dan untuk kesimpulannya untuk hari ini sangat luar biasa, sangat belajar dari banyak hal dengan etika dan estetika. Ternyata dari sudut pandang manapun, dari sudut agama, kebudayaan, dari masing-masing daerah memang berbeda. Dan ini banyak juga kalau kita lihat di sini tentang dari paparan yang diberikan oleh Pak Darmo itu sangat luar biasa. Banyak juga contoh-contoh atau sampel-sampel yang diberikan oleh Pak Darmo bagaimana dari satu wilayah, dari wilayah yang cukup berbeda, dari segi agama juga ada juga, dari untuk berdoa tadi dari agama Kristen juga dari agama Islam juga ada. Memang sangat beragam dan sangat unik dan sangat mempersatukan dan sangat nyaman ketika didengarkan
ketika gamelan itu ditabuh ya. Jadi terima kasih sekali dari Pak Darmo, ilmu yang sangat bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa nanti malam kita akan lanjutkan kembali dari narasumbernya dari Pak Purnomo Sinogianto. Jadi buat rekan-rekan selanjutnya nanti ditunggu pukul 8 sudah masuk di webinar yang akan kita laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan yang sudah mengikuti dari kegiatan, dan masih ada berarti 6 narasumber kembali yang akan bisa memberikan paparan dan ilmu-ilmu yang cukup banyak buat rekan-rekan semuanya. Tunggu saja dan selamat sore. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.